Tanggal 26 September, hari ke-270. Bacaan Sakaria pasal 7 dan 8. Berpuasa atau tidak berpuasa? Garis besar. 2 tahun setelah penglihatan malamnya, Sakaria diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan 4 pesan kepada bangsa Israel tentang masalah puasa. Bangsa Israel berpuasa pada bulan ke-4, ke-5, ke-7, dan ke-10 untuk memperingati peristiwa seputar pengepungan dan penghancuran Yerusalem. Sekarang setelah mereka kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kota itu, pertanyaannya muncul secara alami. Haruskah kita terus melakukan puasa seperti sebelumnya? Jawaban Allah melalui Sakaria adalah hal yang menenangkan dan menghibur. Objek puasa adalah yang menjadi kunci utama. Sakaria pasal 7 ayat 5-7. Cara hidup Anda lebih penting daripada cara Anda berpuasa. Sakaria pasal 7 ayat 8-14. Berkat Tuhan diberikan pada mereka yang menjalankan kebenaran dan kasih, bukan ritual yang kosong. Sakaria pasal 8 ayat 1-17. Dan puasa sejati membawa kegirangan dan sukacita. Sakaria pasal 8 ayat 18-23. Renungan harian. Pernahkah Anda begitu terpikat oleh kehadiran Tuhan, begitu menikmati firman-Nya, atau asik berbicara dengannya, sehingga Anda lupa makan? Lalu apakah Anda tahu atau tidak bahwa Anda sedang berpuasa? Bagian bacaan hari ini memberikan komentar Tuhan tentang puasa. Pada intinya, berpuasa lebih merupakan sikap daripada tindakan. Anda dapat berhari-hari tidak makan, tapi sebenarnya Anda tidak berpuasa jika motif Anda salah. Ingat, orang-orang munafik dalam Matius pasal 6 ayat 16-18. Sebaliknya Anda bisa berada dalam sikap puasa sejati, bahkan saat Anda menikmati perjamuan. Dengan menggunakan konkordansi yang baik, lakukanlah pencarian pada Alkitab untuk menemukan hal apa lagi yang harus dikatakan tentang puasa. Anda akan menemukan bahwa Daud, Hizkia, Esra, Nehemia, Esther, Yesus, dan banyak tokoh Alkitab lainnya juga berpuasa. Perhatikan khususnya mengapa orang-orang ini berpuasa. Kemudian tanyalah kepada Tuhan, apa peran berpuasa yang seharusnya ada dalam hidup Anda? Nabi Tuhan adalah seorang pemberani yang percaya bahwa seorang bersama Allah selalu menjadi yang mayoritas. Pendalaman. Memberi penghargaan atau menyalakan pada saatnya. Sakaria pasal 7 ayat 11-14. Inilah pertanyaan rumit dengan jawaban yang signifikan. Siapa yang bertanggung jawab dalam mencerai-beraikan bangsa Israel sebagai suatu bentuk penghukuman? Menurut Sakaria pasal 7 ayat 11-14, ada 3 pihak yang terlibat. Allah yang memulai penghakiman, musuh-musuh Tuhan yang melaksanakan penghakiman, dan umat Tuhan yang pada akhirnya bertanggung jawab atas penghakiman karena dosa-dosa mereka adalah penyebab yang mendasarinya. 4 puasa untuk 4 kejadian. Sakaria pasal 8 ayat 19. Menurut Sakaria pasal 8 ayat 19, orang-orang melakukan puasa pada bulan ke-4, ke-5, ke-7, dan ke-10. Satu peristiwa malapetaka dari masing-masing pada bulan tersebut dijelaskan dalam 2 Raja-Raja pasal 25. Dapatkah Anda menemukan tragedi yang diabadikan oleh puasa tersebut? Lihat khususnya pada 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 1, 3, 8, dan 25. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Zakaria pasal 7. Ibadah puasa yang baik. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislew. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem-Melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima, seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh, selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaran para nabi yang dahulu? Ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami, firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar, dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil, firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Zakaria pasal 8. Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh
Tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula, aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang, aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan, aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10, akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan semesta alam, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi, banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu.